di mana ada Polda Metro Jaya yang mengungkapkan kronologi peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Dan ini diungkapkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada 11 November 2025 kemarin. Jadi Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Kombes Roberto Pasaribu Tribuners menjelaskan bahwa pihaknya ini sudah mengamankan 2 unit digital video record atau DVR sebagai barang bukti dari lokasi kejadian atau dari SMA Negeri 72 Jakarta. Dan yang pertama adalah CCTV Tribuners dengan merek Hilux yang berupa satu buah DVR dan di dalamnya ini terdapat satu buah hard disk gitu ya, dengan kapasitas 2 TB dan di mana di dalamnya ini ada 16 channel yang tersimpan. Sedangkan yang kedua Tribuners ada juga diamankan CCTV dengan hard disk yang berkapasitas 4 TB dan di dalamnya ini terdapat 32 channel kamera. Dan Tribuners, di rekaman CCTV itu terkuaklah beberapa fakta dari pelaku, baik itu juga gerak-geriknya sebelum melakukan tindakan yakni meledakkan sejumlah bom di sekolahnya sendiri. Dan di rekaman CCTV itu Tribuners menunjukkan terduga pelaku yang kini berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum atau ABH terlihat memasuki sekolah pada pukul 7:28 waktu Indonesia Barat. Dan terduga pelaku ini Tribuners itu tampak mengenakan seragam ya layaknya siswa yang sedang berangkat ke sekolah begitu ya. Dia membawa tas dan yang tampak dalam CCTV itu dia terlihat membawa tas merah di punggung dan juga menenteng satu tas lainnya yang berwarna biru. Dia juga lengkap mengenakan sepatu berwarna hitam. Sedangkan waktu aktual ABH ini masuk ke sekolah menunjukkan pukul 6:28 waktu Indonesia Barat. Dan terduga pelaku peledakan ini terekam melintasi ruang seni, kemudian juga koridor hingga ruang kepala sekolah. Dan dia ini juga ternyata sempat berpapasan Tribuners dengan seorang wanita yang diduga adalah guru di sekolah tersebut. Kemudian terduga pelaku bergerak menuju lorong lantai 1 timur 2 dan kemudian ke area masjid sekolah menjelang salat Jumat Tribuners. Itu kira-kira di jam 11:43 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian di depan masjid Tribuners, terduga pelaku atau ABH ini terekam CCTV CHA06 sedang membawa tas berwarna merah, yakni tas ranselnya itu ya, dan dia itu terlihat memantau situasi gitu Tribuners di dalam dan juga di luar masjid karena itu kan bertepatan saat hendak melaksanakan salat Jumat. Dan kemudian sekitar pukul 12:05 waktu Indonesia Barat Tribuners, terduga pelaku ini melepaskan seragam sekolah. Jadi dia ini mengganti bajunya gitu ya dari seragam sekolah, kemudian dia terlihat mengenakan kaos putih dan juga celana hitam dan dia juga terlihat membawa senjata mainan Tribuners. Dan tak lama setelahnya Tribuners, kemudian kamera CCTV kembali menangkap gerak-geriknya ini. Dan selain itu, selain melihat atau merekam si terduga pelaku ini, Tribuners, tertangkap juga cahaya merah dan ledakan di dalam masjid, kemudian disertai dengan ledakan lainnya yang mengeluarkan asap berwarna putih. Kemudian di channel 30 lorong lantai 1 timur 2, setelah itu pelaku peledakan juga terlihat berlari Tribuners menjauhi masjid. Kemudian tampak pula pintu ruangan yang terbuka diduga akibat adanya ledakan. Kemudian meloncat pada waktu sekitar di jam-jam 12:20 waktu Indonesia Barat Tribuners, dari pantauan CCTV ini terlihat para siswa yang ada di sekolah tersebut kemudian berhamburan berlari meninggalkan masjid karena tadi ada ledakan yang cukup besar begitu ya, sehingga mereka ini panik dan ketakutan dan akhirnya mereka memilih untuk meninggalkan masjid untuk menyelamatkan diri. Dan sebagaimana hal itu terlihat dalam rekaman CCTV dari area masjid tersebut Tribuners. Dan seiring dengan itu, Tribuners, Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri juga mengungkap bahwa anak berhadapan dengan hukum atau ABH ini yang meledakkan bom di SMA Negeri 72 Jakarta, rupanya Tribuners, dia ini terinspirasi oleh figur ekstremis dunia. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri yakni AKBP Mahendra Eka Wardana saat konferensi pers di Polda Metro Jaya Jakarta Selatan pada
hari kemarin, Tribuners. Dan terduga pelaku ini diketahui mengagumi sejumlah tokoh atau pelaku penembakan massal di dunia gitu, Tribuners. Dan juga dia ini ternyata terobsesi dengan atau dia ini mengagumi tindakan kekerasan yang bermotif ideologi di berbagai negara. Dan pihak berwajib juga telah merangkum ada beberapa Tribuners tokoh yang dianggap sebagai figur-figur ekstremis yang digemari oleh si terduga pelaku ini. Yang pertama, Tribuners, ini ada Eric Harris dan Dylan Klebold yang merupakan pelaku penembakan di Columbine High School, Colorado, Amerika Serikat, Tribuners, pada tahun 1999 silam. Dan yang kedua ada Dylan Roof, pelaku penembakan di gereja Charleston, South Carolina pada tahun 2015. Dan ia ini diketahui berpaham supremasi kulit putih. Selanjutnya dan yang ketiga ini, Tribuners, ada Andre Bissonnette yang merupakan pelaku penembakan massal di Masjid Quebec pada 2017 silam. Selanjutnya ada Vladislav, yakni pelaku penembakan di Politeknik Kursk atau Crimea, Rusia pada tahun 2018. Dan selain itu, Tribuners, ternyata ada tokoh lain yakni Brenton Tarrant, pelaku penembakan di dua masjid di Christchurch, yakni Selandia Baru pada 2019, yang diketahui berpaham ekofasis, rasis, dan etnonasionalis. Dan yang terakhir, Tribuners, ini ada satu nama lainnya yang diketahui ini bernama Natalie Lynn Rubnow, pelaku penembakan di Abundant Life Christian School, Wisconsin, Amerika Serikat pada 2024 lalu. Dan Densus 88 ini memandang, Tribuners, bahwa ABH ini melakukan copycat atau peniruan atas aksi kekerasan dan ekstremisme yang dilakukan oleh figur-figur tersebut. Dan dalam peristiwa ledakan di lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta yang kita ketahui ini terjadi pada Jumat 7 November lalu, pelaku ini membawa 7 bom, 4 diantaranya meledak hingga menyebabkan puluhan orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Meski begitu, Tribuners, ini Polda Metro Jaya memastikan bahwa terduga pelaku ledakan di SMA tersebut tidak terafiliasi kelompok terorisme. Dan masih seiring dengan hal itu, Tribuners, rupanya polisi ini juga menemukan fakta-fakta lainnya, Tribuners, tentang si terduga pelaku ini, yang mana ternyata ini polisi menemukan bahwa terduga pelaku ini mengikuti sebuah komunitas yang tidak biasa di media sosial, Tribuners. Jadi polisi menemukan komunitas media sosial yang berisi tentang konten kekerasan, yang dimana ini diduga menjadi sumber inspirasi dari terduga pelaku peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Yang mana komunitas tersebut, Tribuners, diketahui bahwa para member yang ada di komunitas itu akan menyanjung para anggota yang berhasil melakukan tindak kekerasan dan mengunggahnya ke media sosial. Jadi ini sangat creepy gitu ya, Tribuners, karena ini ternyata tindakan kejahatan atau tindakan kekerasan ini justru di dalam komunitas tersebut akan mendapatkan pujian-pujian begitu. Dan bahkan pelaku kekerasan ini juga akan dipuji sebagai pahlawan, Tribuners, seusai melakukan tindak kekerasan. Adapun siswa terduga pelaku ini juga dilaporkan mencari-cari sendiri situs-situs kekerasan tersebut, terlebih seusai mendapatkan perundungan di sekolahnya. Ia mencari situs tersebut untuk balas dendam begitu, Tribuners, kepada para perundungnya di sekolah. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, yakni AKBP Mahendra Eka Wardana, dalam konferensi pers yang digelar di Polda Metro Jaya pada Selasa 11 November. Dan diketahui, Tribuners, ternyata lewat situs tersebut ini ABH atau anak berhadapan dengan hukum atau terduga pelaku ini mendapatkan sejumlah inspirasi, Tribuners. Dan diketahui ini inspirasinya adalah dari pelaku-pelaku teror yang mayoritas berasal dari negara-negara barat. Namun demikian, tidak ada satupun ideologi yang dipegang oleh ABH saat menjalankan aksi nekatnya itu di sekolah. Dan hal ini dapat dilihat dari ideologi beragam yang ditulis ABH di senjata mainan yang sempat dibawanya dan terekam CCTV.
mulai dari ideologi white supremacy hingga neonazi yang ditemukan di komunitas kekerasan yang diikuti oleh terduga pelaku. Dan ditambah lagi nih Tribuners bahwa para anggota di komunitas itu juga diketahui memuji para pelaku kekerasan yang mengunggah video atau konten kekerasan yang sudah dilakukan. Para pelaku kekerasan akan disebut sebagai pahlawan oleh para member yang berada di komunitas tersebut. Dan saat ini pihak kepolisian Tribuners juga tengah berusaha menyelidiki, dan komunitas media sosial yang berbasis kekerasan itu pun menjadi perhatian Polda Metro Jaya. Kemudian untuk bahan peledak eksplosif yang kami temukan dengan menggunakan alat trigaku yang kami punya untuk mendeteksi potensi yang digunakan oleh terduga, dan ini mungkin lebih lengkap nanti dari rekan-rekan Puslapor untuk bahan kimia lain yang menyertai di bahan tersebut. Kemudian ada serpihan plastik, jadi kalau kita rekonstruksi itu sama bentuknya dengan jerigen plastik sebesar 1 liter. Kemudian ada stapler berupa paku itu ada paku baja dan paku seng yang ada payung yang seperti itu, yang berada berserakan di dalam masjid. Dari beberapa barang bukti kita analisis bahwa power yang digunakan oleh terduga itu dengan menggunakan 4 buah baterai 4. Kemudian inisiatornya adalah elektrik mesh, kemudian eksplosifnya manufaktur flora, kemudian switchingnya menggunakan receiver yang dikendalikan dengan remote. Nah, namun remote tidak ditemukan di dalam mesin. Kemudian casingnya itu jerigen plastik 1 liter, dan kemudian staplernya paku. Dapat disimpulkan dari TKP pertama di masjid bahwa berdasarkan materi yang ditemukan, rangkaian tersebut adalah rangkaian bom aktif dengan menggunakan timor. Hal tersebut disesuaikan dengan ditemukannya 4 buah baterai transmitter dan bagian receiver yang menggunakan daya lampu. Jadi antara power dengan receiver itu ada kesesuaian dayanya lampu. Kemudian di TKP 1 tadi sudah kami sampaikan ditemukan 2 cracker atau 2 kawang ledak. Itu dimungkinkan terdapat 2 bom yang sudah meledak di dalam masjid. Kemudian dampak ledakan berupa overpressure dan shrapnel paku yang mengakibatkan banyak korban yang terluka. Kalau untuk overpressure ini mengakibatkan banyak luka kendaraan dengan tindang telinga untuk para korban yang ada dalam masjid. Itu untuk TKP yang ada di dalam masjid, dari bom yang diledakan di sana. Kemudian untuk TKP yang kedua, posisi itu ada di dalam sampah dan di taman baca. Untuk di taman baca kami mendapatkan barang bukti berupa bom dengan casing kaleng minuman bermerek Coca-Cola, dilengkapi dengan sumbu bakar, dan di sebelahnya terdapat remote. Jadi berdasarkan temuan tersebut, analisa kami bahwa terduga pelaku itu meledakkan posisi yang bersangkutan tidak di dalam masjid, karena remote yang ditemukan di taman baca. Kondisi masih aktif untuk bom tersebut. Kemudian untuk di bank sampah kami menemukan ada 4 bom, 2 yang sudah diledakkan dan 2 yang masih aktif. Kami lakukan X-ray dan tidak terdapat rangkaian elektronik di dalam bom yang di bank sampah. Bom yang di dalam bank yang terdapat kami temukan di bank sampah tersebut menggunakan casing pipa ukuran 3/4 mm dengan panjang kurang lebih sekitar 20. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.